akan mengikuti diskusi seputar entrepreneurship di Indonesia, mulai dari persiapannya, kemudian peluangnya, ada apa saja peluangnya, dan kemudian tantangannya seperti apa dan seberat apa, hingga program yang nantinya akan ditawarkan untuk memfasilitasi teman-teman semua merealisasikan ide bisnisnya untuk menjadi pengusaha di Indonesia. Wah, ini seru sekali. Dan Virtual Kick-Off Business Ideas for Development 5.0 kali ini akan mengangkat tema Seizing the Opportunities by Entrepreneurship in the New Era. Dan sebelum memulai acara pada malam hari ini, mungkin teman-teman ada apa saja peluangnya dan kemudian tantangannya seperti apa dan seberat apa, hingga program yang nantinya akan ditawarkan untuk memfasilitasi teman-teman. Oke. Jadi saya sedikit ingin menginformasikan kepada teman-teman begitu, Business Ideas for Development atau yang sering disingkat BID ini adalah salah satu komponen program Immigration and Diaspora PMD yang merupakan program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan untuk teman-teman yang pernah atau yang saat ini masih tinggal di Jerman. Dan program ini bertujuan untuk memfasilitasi teman-teman untuk merealisasikan ide bisnisnya menjadi perusahaan startup di Indonesia. Dan tentunya melalui pengalaman teman-teman selama teman-teman berada di Jerman, ini nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam membantu meningkatkan inovasi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, dan juga tentunya nantinya akan berujung pada perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan program BID ini dibiayai oleh pemerintah Jerman dan berlangsung selama 18 bulan, dimulai dari proses kick-off dan dilanjutkan dengan bootcamp hingga mentoring. Program ini pertama kali dimulai pada tahun 2014 sebagai pilot program dan berlangsung setiap tahunnya. Artinya pada tahun 2020, tepatnya malam hari ini adalah tahun kelima atau batch kelima, begitu. Dan untuk mengefisiensikan waktu untuk membuka acara ini tentunya Virtual Kick-Off Business Ideas for Development 5.0 ini saya sangat senang sekali, dan saya persilakan untuk kepada Bapak Madonald Anwar selaku Team Leader Program Immigration and Diaspora dari GIZ Indonesia untuk memberikan sambutan pada event malam ini. Kepada Pak Madonald Anwar, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Nirma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, terutama juga kepada para narasumber, ada Mas Irzan dan juga Mas Yoris, moderator kita Mas Aulia, para alumni Jerman dan juga teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini memang kita akan menyampaikan beberapa informasi penting. Saya sudah siapkan presentasi singkat. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Nirma sebagai pembawa acara kita pada malam ini, hari ini kita meluncurkan suatu program dengan cara yang tidak biasa, di mana kita melakukan secara virtual karena memang kondisi yang semua kita sudah tahu sedang ada corona, pandemi COVID-19 di seluruh dunia, sehingga memaksa tim dari GIZ untuk meluncurkan program ini dengan cara yang tidak biasa. Sebelum kita mulai, judul dari ataupun nama dari proyek kita ini adalah program Migration and Diaspora atau program migrasi dan diaspora, dan ini merupakan program yang dibiayai oleh pemerintah Jerman melalui kementeriannya, dan kita di GIZ merupakan implementer dari program ini. Slide berikutnya, silakan. Ya, mungkin sebelum kita ke pokok acara, mungkin banyak juga yang bertanya, apa sih GIZ? Atau juga kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita menyebutnya GIZ, tapi kalau kita di GIZ sendiri lebih senang kalau kita disebut dengan GIZ atau GIZ kalau ingin dalam bahasa Jerman. Ya, berikutnya. Ya, GIZ itu sebetulnya dalam bahasa Jerman adalah Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, atau kalau kita ingin terjemahkan, walaupun ini bukan terminologi resmi, itu dalam bahasa Inggris adalah German Development Agency. Kita merupakan badan usaha milik pemerintah Jerman
dibiayai oleh Kementerian untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Kita ini bukan donor, tapi kita merupakan service provider yang bertindak atas nama pemerintah Jerman untuk menyediakan atau memberikan dukungan dan technical assistance kepada negara partner, terutama negara-negara yang dipandang oleh Jerman sebagai mitra strategis untuk hal kerjasama pembangunan secara internasional. Nah, GIZ ini membantu pemerintah Jerman dalam mewujudkan tujuan dari pemerintah Jerman untuk ikut berkontribusi dalam membentuk tatanan dunia berdasarkan asas-asas internasional yang berlaku dan terutama untuk mencapai Agenda 2030 atau Sustainable Development Goals. Nah, sebagai perusahaan yang memberikan bantuan teknis, GIZ ada di 120 negara termasuk Indonesia, dan total di seluruh dunia kita ada lebih dari 22.000 staff. Nah, di Indonesia sendiri kita sudah ada sejak tahun 75. Nah, jadi sejak tahun 75 kita aktif memberikan bantuan teknis ke pemerintah Indonesia dan saat ini kita diperkuat oleh sekitar 280 staff, 80%-nya merupakan national personnel atau orang Indonesia, dan sisanya 20% itu merupakan seconded person dari Jerman dan ataupun dari Uni Eropa lainnya. Nah, kita hari ini berada dalam satu field of action atau subkomponen dari program migrasi dan diaspora, yaitu Business Idea for Development. Nah, sebetulnya program PMD ini sendiri, atau kalau kita singkat program migrasi dan diaspora sebagai PMD, nah, itu punya 7 field of actions atau subcomponents. Nah, jadi secara singkat saya bisa sampaikan di sini bahwa program PMD ini kita punya 7 subkomponen. Yang pertama itu adalah yang pertama tadi adalah yang pertama itu adalah subkomponen di mana pemerintah Jerman melalui program ini memberikan bantuan ataupun support untuk mereka yang lulus dari perguruan tinggi Jerman. Ketika mereka kembali ke Indonesia, kemudian mereka bekerja di sektor yang strategis atau sektor yang mendukung proses pembangunan nasional, ataupun juga di sektor yang ada hubungannya dengan kerjasama antara dua negara sahabat, antara Indonesia dan Jerman, maka dari program akan memberikan bantuan. Nah, bantuannya apa saja? Terutama yang ditunggu-tunggu adalah bantuan keuangan berupa subsidi gaji bulanan yang akan disupport oleh program ini selama 2 tahun. Kemudian juga ada kemungkinan untuk ikut training, konferensi internasional, dan lain-lain. Nah, kemudian yang komponen lainnya, kita juga memberikan dukungan ke diaspora kita yang saat ini masih hidup dan tinggal, kemudian juga bekerja sebagai profesional di Jerman. Ketika mereka bersedia untuk pulang dalam kurun waktu tertentu, misalkan 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, sampai 6 bulan, kita bisa memberikan dukungan ke mereka dalam hal mereka bersedia melakukan kegiatan yang bersifat sharing of knowledge, atau mereka memberikan pengetahuannya yang up to date di Jerman terhadap stakeholder yang ada di Indonesia, baik pemerintahan, universitas, NGO, perusahaan nasional misalkan, mungkin berupa kegiatan training of trainers, atau mereka mengoptimalkan suatu proses, mengoptimalkan suatu kurikulum di perguruan tinggi. Jika dibutuhkan, maka program juga bisa memfasilitasi kedatangan para expert ini. Nah, kemudian yang ketiga, saat ini kita juga sedang menegosiasikan atau mendiskusikan dengan partner kita di level nasional bahwa kita juga mulai menyasar kebutuhan Jerman akan tenaga ahli terampil ataupun tenaga kerja terampil dari Indonesia ke Jerman. Untuk saat ini kami sedang komunikasi dengan Kemlu, Kementerian Luar Negeri, kemudian juga Kementerian Tenaga Kerja, dan juga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI dalam memperkuat kapasitas stakeholder lokal untuk menyiapkan tenaga ahli muda Indonesia
untuk bisa memasuki pasar tenaga kerja di Jerman. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebagai informasi, Jerman saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja terampil karena aging population di Jerman. Jadi penduduk Jerman itu sebagian besar sudah mendekati usia pensiun dan mereka sangat kekurangan tenaga kerja terampil di usia produktif. Nah, kemudian yang keempat, ini kami juga memberikan dukungan untuk organisasi diaspora Indonesia di Jerman yang berbadan hukum dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan yang mendukung proses pembangunan nasional. Nah, misalkan saat ini kami sedang dalam proses persiapan untuk mendukung kegiatan satu organisasi Indonesia di Jerman dalam mewujudkan daerah toli-toli yang kita tahu mungkin alam bawah lautnya sangat luar biasa indah. Nah, di sini kita memberikan dukungan bagaimana melalui kegiatan ini organisasi Indonesia di Jerman tersebut bekerja sama dengan pihak lokal, dengan komunitas lokal dalam membersihkan atau menjaga kebersihan lautan, menanam rumput laut, kemudian sampah-sampah plastik dikumpulkan, kemudian diolah kembali untuk menjadi bahan baku industri berikutnya. Nah, ini beberapa kegiatan yang kita lakukan. Nah, kemudian saat ini juga kami memberikan dukungan juga ke Kementerian Luar Negeri untuk membentuk ataupun untuk menyusun suatu kebijakan diaspora Indonesia yang lebih komprehensif. Pak Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa untuk proses pembangunan ke depan, Presiden menginginkan kontribusi diaspora Indonesia supaya lebih kelihatan dalam proses pembangunan nasional atau proses percepatan pembangunan nasional. Nah, untuk hal ini program migrasi dan diaspora atas nama pemerintah Jerman juga menyiapkan beberapa hal untuk mewujudkan kebijakan yang lebih baik tersebut. Nah, kemudian hal lainnya kita juga mendukung alumni Jerman secara umum, di mana kita juga memberikan kesempatan misalkan ada keahlian dari para alumni yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan dukungan ke suatu organisasi, misalkan pemerintah atau segala macam. Nah, ini kita juga memberikan dukungan. Nah, malam ini merupakan komponen yang ketujuh atau field of action yang ketujuh yang kita berikan nama Business Idea for Development. Intinya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Nirma, kami memberikan dukungan penuh terhadap mereka nanti yang mengajukan proposal bisnisnya, kemudian juga tentunya dengan berbagai kriteria karena pemerintah Jerman tentunya ingin yang didukung untuk ikut dalam program ini adalah bisnis-bisnis idea yang bisa memberikan kontribusi misalkan memperluas kesempatan kerja, ada nilai tambahnya misalkan pengentasan kemiskinan, kemudian juga membawa ide-ide inovatif, memecahkan permasalahan yang ada sekarang di Indonesia. Nah, ini kami memberikan dukungan berupa program pelatihan 18 bulan penuh, tapi bukan berarti teman-teman atau siapapun nanti yang ikutan dalam program ini harus tiap hari. Ada beberapa waktu yang kita siapkan, tapi durasi program secara total itu adalah 18 bulan. Satu hal yang belum kita berikan dukungan atau bentuk dukungan dalam program ini adalah untuk Business Idea for Development kita belum memberikan start capital sebagai bagian dari support yang kita berikan. Tapi biaya pelatihan, mungkin nanti biaya yang dibutuhkan, misalkan perlu biaya untuk membuat suatu prototipe dari produk yang ingin dibuat atau diproduksi, kemudian juga jasa-jasa konsultan marketing atau mungkin konsultan untuk ekspor impor segala macam. Nah, ini masing-masingnya nanti yang terseleksi mendapatkan alokasi budget. Kemudian juga untuk teman-teman yang dari luar kota Jakarta, kita juga membiayai transport. Pokoknya semua komplit kecuali start capital yang mungkin saat ini belum kita sediakan. Mudah-mudahan di kesempatan yang berikutnya mungkin kita akan usahakan. Ya, berikutnya. Ya, di sini title yang kita ambil adalah Reborn as Entrepreneur, Are You Ready? Jadi apakah
kita siap untuk menjadi seorang entrepreneur. Mungkin nanti narasumber kita yang lainnya, Mas Irzan dan juga Mas Yoris, mungkin sepakat bahwa tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Tidak semua orang punya kapabilitas dan juga daya tahan untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, slide berikutnya. Di slide ini saya hanya ingin memberikan suatu gambaran. Silakan berikutnya ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa di dunia ini banyak hal-hal yang tidak bisa lagi kita prediksi berdasarkan teori-teori yang sudah kita pelajari mungkin di masa-masa sebelumnya. Di sini saya mengambil dari VUCA World Org. Nah, di sini sebetulnya VUCA ini kalau misalkan kita pelajari atau kita bahas lebih lanjut, muncul di era setelah Soviet runtuh. Nah, ketika itu para tentara Amerika ataupun masyarakat internasional bingung, mereka atau masyarakat Barat, mereka bingung ini lawan kita siapa. Jadi kalau kita lihat dari VUCA itu pengertiannya adalah volatility, uncertainty, kemudian complexity dan juga ambiguity. Jadi hal-hal yang terjadi sekarang itu kebanyakan tidak bisa diprediksi oleh masa sebelumnya. Jadi 30 tahun terakhir. Sama juga kedepannya kita tidak bisa terlalu yakin dengan prediksi yang kita sampaikan atau yang kita kaji. Siapa yang pernah memberikan prediksi bahwa corona ini sangat berdampak secara sosial, ekonomi, dan juga politik terhadap hampir atau semua negara di dunia? Tidak ada yang bisa memberikan prediksi. Nah, cuman kita nggak boleh terlalu larut dalam kondisi seperti ini. Justru sebetulnya kalau kita baca beberapa referensi, sebetulnya ketika terjadi suatu krisis, di krisis tersebut juga memberikan atau menciptakan suatu peluang baru untuk mereka yang bisa melihatnya. Jadi contoh yang paling gampang, ketika terjadi kelangkaan masker, semuanya melihat peluang, ayo sekarang kita bikin masker. Yang harganya dulu ratusan ribu, pada awalnya mahal, sekarang mungkin sudah bisa kembali ke harga yang mungkin lebih bersahabat. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dalam industri yang lain, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, zaman saya masih kecil, orang naik pesawat itu baunya bau minyak wangi, bau parfum. Nah, sejak 15-20 tahun yang lalu, sekarang kita naik pesawat bukan bau parfum, tapi bau minyak angin. Gitu. Jadi bau minyak gosok. Nah, ini menandakan bahwa sudah terjadi perubahan, yang mana orang mulai melihat bahwa setiap terjadi suatu perubahan atau terjadi suatu dinamika, di sana juga terjadi atau tercipta suatu peluang bisnis. Nah, bagaimana untuk mengkantornya? Kalau kita lihat yang VUCA yang di atas ini cenderung negatif gitu ya. Jadi volatility, uncertainty, semuanya tidak pasti, complexity, begitu banyak hal yang harus kita perhatikan. Kemudian ambiguity. Kita tidak bisa lagi cukup hanya dengan satu paradigma, hanya dengan satu teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Di dunia ini sekarang tidak ada lagi yang hitam di atas putih. Abu-abu pun sekarang sudah menjadi opsi. Nah, ini semua hal yang membuat kita kadang-kadang bingung dalam membuat satu keputusan. Nah, di bagian bawahnya itu VUCA juga, tetapi ini merupakan counter atau merupakan jawaban untuk menjawab VUCA yang di atas yang kesannya negatif. Di mana kita harus punya visi, kita harus punya gambaran yang besar yang jelas kalau kita jadi pengusaha dan juga kalau menjadi CEO dari satu perusahaan. Kemudian juga kita harus punya understanding yang baik. Kita harus membuat suatu permasalahan menjadi clear. Mungkin kita harus memahami interkoneksi di antara beberapa substansi. Kita biasanya kalau ingin membuat suatu perubahan yang besar atau ingin maju, maka dalam hal ini kita desain dulu tujuannya seperti apa. Goals-nya seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari impact, kemudian turun ke outcome, output, proses, kemudian input kita seperti apa. Jadi kita ciptakan goals-nya terlebih dahulu, baru kita setback, kita ciptakan atau kita kreasikan outcome-nya seperti apa, output-nya seperti apa, kemudian baru kita lihat aktivitasnya dengan apa, milestone-nya atau sasaran antaranya
seperti apa, kemudian baru kita bicara input yang akan kita berikan. Contohnya kita punya satu tepung. Kalau kita tidak tahu tepung ini mau kita buat apa, tepung itu bisa macam-macam, bisa jadi alat kosmetik, bisa jadi roti, bisa macam-macam hal. Jadi perlu kita memikirkan big picture dari apa yang ingin kita capai. Nah, kemudian juga clarity dan agility atau adaptability. Jadi semuanya membutuhkan transparansi, kita harus clear melihat dalam satu masalah, dan kemudian juga kemampuan untuk beradaptasi. Bukan berarti kita harus menjadi bunglon, tetapi adaptability di sini maksudnya dalam menghadapi situasi, kita harus bisa sedikit fleksibel dalam memutuskan tindakan apa yang akan kita ambil. Dalam hal adaptability ini ataupun juga agility, sebetulnya kita juga harus tetap menjaga mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Jadi jangan sampai untuk satu kasus mekanismenya begini, kemudian untuk kasus lain kita ambil jalur yang berbeda. Nah, ini konsistensi tetap dibutuhkan walaupun kita menghadap adaptability. Nanti mungkin narasumber kita yang memang entrepreneur, Mas Irzan dan juga Mas Yoris bisa memberikan komentar yang lebih jauh untuk hal ini. Nah, jadi dalam kesempatan ini sebagai opening, saya hanya memberikan input dua hal ini. Jadi walaupun dunia sekarang ini sangat-sangat tidak menentu, kita juga tidak tahu ini pandemi sampai kapan, tetapi tetap kita harus punya suatu sikap dan juga keberanian dalam menentukan teman-teman mau jadi seperti apa, mau ingin jadi pengusaha seperti apa. Saya juga banyak mendapatkan masukan bahwa memang program ini ditujukan hanya untuk alumni Jerman, tetapi saya yakin dalam kesempatan sekarang ada juga mungkin Bapak Ibu teman-teman semua pemirsa yang mungkin bukan alumni Jerman, tetapi tetap diskusi kita dalam 1,5 jam ke depan akan memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, berikutnya. Ya, nah jadi sekali lagi kita membuka registrasi untuk batch kelima dari Business Idea for Development ini. Jadi untuk teman-teman terutama alumni Jerman yang punya pemikiran bahwa akan menjadi entrepreneur, bisa melakukan registrasi di link yang ada di layar Anda semua. Nah, nanti kita akan coba screening dan juga akan kita lakukan penilaian-penilaian khusus. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ikut dalam program ini. Kalau nggak salah 2 bulan dari sekarang, pada bulan September ataupun awal Oktober. Nah, itu kita akan melakukan pitch. Pitch artinya semua proposal yang masuk, kalau dianggap memenuhi kriteria misalkan sangat relevan dengan tujuan pembangunan nasional, dengan kerjasama bilateral, dan juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut semua. Kita undang ke pitch, nanti dengan panelis yang berkompetensi akan memutuskan siapa yang bisa ikutan dalam program ini. Sedikit informasi, sejak tahun 2014 sampai sekarang ini kita dari program migrasi dan diaspora telah memberikan support atau juga berkontribusi untuk menciptakan sekitar 16 perusahaan startup, dan mudah-mudahan sampai sekarang masih running. Dan untuk yang BID kelima ini kita juga memberikan target melalui kesempatan durasi angkatan kelima ini, kita juga minimal ikut berkontribusi atau ikut melahirkan 5 startup baru di 18 bulan ke depan. Itu saja mungkin opening dari saya. Saya ucapkan selamat mengikuti diskusi dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati pandemi ini dengan selamat. Dan jangan lupa untuk menjadi entrepreneur dibutuhkan mental baja. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Donald atas penjelasannya. Dan ini buat teman-teman saya mau izin untuk menyapa kembali Guten Abend
Guten Tag buat teman-teman yang ada di Jerman. Selamat siang, selamat bergabung. Dan juga selamat datang di virtual kick-off Business Ideas for Development batch kelima. Saya ingin menjelaskan lagi, tadi saya masih kurang jelas mendengarkan suara atau masih di sini masih agak kurang jelas begitu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang telah bergabung pada malam hari ini. Tadi sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Pak Donald, Team Leader Program Migration and Diaspora TMD GIZ Indonesia. Dan selanjutnya ada Mas Irzan Raditya, CEO of Kata.ai. Saya ingin menyapa kembali. Selamat malam, Mas Irzan. Selamat malam. Iya, selamat malam. Apa kabarnya Mas Irzan pada malam hari ini? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah ya, oke. Dan selanjutnya saya ingin menyapa Bang Yoris Sebastian, Creative Planner and Founder of OMG Consulting. Selamat malam, Bang Yoris. Selamat malam, Nirma. Oke, tetap semangat ya, Bang. Gimana kabarnya malam hari ini, Bang Yoris? Mantap. Mantap ya, luar biasa. Oke, saya ingin menjelaskan juga buat teman-teman yang baru bergabung selama talk show berlangsung ini, jika nantinya teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan diajukan melalui chat platform di Zoom meeting ini, bisa menggunakan tagar atau hashtag X, itu sudah ada di layar gadget teman-teman masing-masing ya, bisa dilihat. Kemudian juga jangan lupa dicantumin teman-teman ingin bertanya kepada siapa begitu, dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab terkait narasumber ataupun detail program migration and diaspora TMD. Saya sampai ketinggalan, saking saya semangatnya, saya lupa menyapa moderator kita pada malam hari ini. Selamat malam Mas Aulia Rahman. Selamat malam Mbak Nirma, saya pikir saya dilupain. Mohon maaf nih Mas Aulia, saya semangat sekali, jadi Mas Aulia sampai ketinggalan saya sapa. Tapi enggak dong ya, Mas Aulia. Kabarnya malam hari ini Mas Aulia? Baik, alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Teman-teman alumni Jerman, juga teman-teman yang tinggal di Jerman yang telah bergabung dalam acara pada malam hari ini, langsung saja ini adalah yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu penjelasan atau talk show yang akan dibawakan oleh moderator kita, Mas Aulia Rahman. Silakan Mas Aulia Rahman. Oke. Ya, terima kasih Mbak Nirma. Selamat malam peserta semua. Terima kasih telah hadir di acara talk show kita. Kita akan banyak diskusi dengan para narasumber yang super ini semuanya. Sebelum saya mulai acara ini, saya mau salam hormat dulu ke Bang Donald. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk jadi moderator di acara ini, Bang. Siap. Ya. Kita yang terima kasih. Bang Yoris, terima kasih sudah mau menyiapkan waktunya untuk kami, teman-teman alumni Jerman, walaupun bukan alumni Jerman, Bang Yoris. Terima kasih sudah diundang. Ya, Irzan, teman saya udah dari lama ini. Ini salah satu profil alumni Jerman yang paling bersinar di akhir-akhir ini. Amin. Oke, sebelum kita masuk kemana-mana, saya mau mulai dari satu pertanyaan dulu nih ke Bang Donald sebagai penyelenggara acara BID ini. Kita semua tahu tentang, kalau kita ngomong Jerman, orang akan berpikir tentang, oke, alumni Jerman itu biasanya saintis, teknokrat, atau akademisi, dan lain-lain. Tapi kenapa GIZ atau pemerintahan Jerman melalui GIZ dengan program BID ini mau memfasilitasi alumni Indonesia dari Jerman untuk bisa menjadi pengusaha? Karena kalau kita ngomong Jerman itu pasti akan pesawat terbang, mobil atau gedung atau apapun itu, jarang lah kita membahas tahu profil alumni Jerman juga jarang ya menjadi pengusaha. Tapi kenapa kok difasilitasi di 5 tahun terakhir ini, Bang Donald? Boleh di-share nggak? Ya. Terima kasih, Aulia. Jadi sebetulnya kita harus sadar juga bahwa Jerman itu mempunyai kebijakan politik luar negeri, dan salah satunya adalah memberikan bantuan teknis dengan tujuan untuk membentuk satu tatanan dunia yang seimbang. Seimbang maksudnya dalam hal lingkungan, sosial, dan terutama ekonomi. Nah, kita di Indonesia sebetulnya juga
boleh berbangga gitu ya, walaupun 2 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu kita baru diangkat statusnya sebagai negara upper middle income countries. Kita boleh sedikit berbangga dengan status ini. Tetapi sebetulnya konsekuensinya adalah beberapa kenyamanan ataupun juga fasilitas yang kita dapat selama ini sebagai negara yang lower middle income country itu akan dicabut sebetulnya. Jadi ada positif dan negatifnya. Nah, ternyata dalam konteks dunia internasional, terutama dari perspektif pemerintah Jerman, Indonesia dianggap atau memang Indonesia dijadikan salah satu dari beberapa negara yang termasuk dalam kategori development partners-nya Jerman. Jadi development partners di sini artinya adalah Jerman menganggap atau memposisikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai kontribusi dalam menciptakan suatu tatanan dunia internasional yang baik. Nah, negara-negara apa saja? Salah satunya Indonesia, kemudian juga India, kemudian juga Brazil. Nah, semua bantuan luar negeri Jerman itu diarahkan ke dua hal. Ada bantuan keuangan dan juga bantuan teknis. Nah, kita tidak hanya bicara masalah teknik seperti tadi yang Aulia sampaikan, bahwa memang kalau kita bicara Jerman Indonesia pasti sangat identik dengan profil Habibie, pesawat, kemudian juga mobil gitu ya. Teknologi lingkungan, solar energi misalkan seperti itu. Atau kalau kita ajukan pertanyaan ini ke khalayak ramai pasti salah satunya bola seperti itu ya. Jerman juga mempunyai tim sepak bola yang sangat mumpuni. Nah, tetapi selain hal-hal yang bersifat teknis, sebetulnya Jerman juga ingin bahwa terjadi percepatan ekonomi di negara kita di Indonesia. Nah, melalui beberapa proyek yang GIZ atau GIZ lakukan di Indonesia, yang tadi kita sama-sama mendapatkan info bahwa saat ini kita sedang mengoperasikan 70 proyek, ada satu proyek yang namanya migrasi dan diaspora. Nah, di salah satu komponennya seperti yang kita tahu, Business Idea for Development. Jadi intinya bagaimana alumni Jerman dengan know-how, kemudian juga dengan pengalaman yang mereka punya, bisa dibawa ke Indonesia, menciptakan suatu keadaan yang inovatif sekaligus memberikan kesempatan kerja untuk orang lain. Kita tidak usah bicara berapa lapangan kerja yang bisa kita ciptakan. At least kita bisa memulai sesuatu. Kalau ini sudah bergulir, kita yakin ini akan menjadi suatu rangkaian kegiatan yang efeknya akan menjadi besar. Kita mulai di tahun 2014 dengan komponen ini, dengan komponen Business Idea for Development. Dari pengamatan yang kita dapatkan, melalui informasi yang kita dapatkan juga dari teman-teman yang ikutan di program ini, sebagian besar dari mereka memang sudah mendirikan suatu perusahaan atau melakukan kegiatan untuk menciptakan usaha yang mandiri. Nah, tadi kan kita ada programnya, kita seleksi, kemudian ada finalisnya juga. Nah, mereka yang tidak finalis pun kita mendapatkan info bahwa mereka juga tetap konsisten dalam menciptakan lapangan kerja baru yang inovatif. Jadi pemerintah Jerman tidak hanya memberikan dukungan untuk mereka yang bekerja di bidang yang sangat teknologi sentris, tetapi juga mereka yang mempunyai jiwa-jiwa entrepreneur yang ingin memperbaiki kondisi lingkungan sosial. Jadi kita juga bisa lihat bahwa tidak semuanya harus secara ekonomi oriented, tapi juga sebagai sociopreneur gitu ya. Jadi melalui suatu kegiatan kewirausahaan, tapi di sisi lain dalam waktu yang bersamaan juga ikut memberikan kontribusi dalam memperbaiki kondisi sosial. Nah, ini merupakan salah satu tujuan yang juga ingin dicapai oleh pemerintah Jerman melalui program ini. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Bang Donald. Semoga program BID ini bisa bantu teman-teman juga yang punya ambisi atau punya keinginan untuk jadi pengusaha ya, karena akhir-akhir ini kan kebanyakan gelombang yang balik dari Jerman ke Indonesia itu gelombang anak muda seumuran saya. Jadi kebanyakan mereka emang ambisius sekarang ini menjadi pengusaha gitu. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya support dari GIZ melalui program BID ini bisa ngebantu atau membuka jalan teman-teman yang lagi ingin membangun usaha pada saat mereka kembali ke Indonesia. Oke, saya mau sapa dulu Irzan. Chan, bro, sehat bro?
Yo, Bro Auli, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini Irsan ini salah satu alumni Jerman yang menurut saya paling bersinar nih di 5 tahun terakhir ini nih. Karirnya mantap nih. Tapi ada yang gue pengen tanyain sih, Chan. Jadi gini, pada saat ini lu gua aja ya biar santai ya, karena kita kan seangkatan. Kalau mau Bang Donald kan beda umur. Siap. Ya. Gini, keputusan yang cukup berani yang lo ambil pada saat lo memilih untuk kembali ke Indonesia, karena kalau misalnya gue lihat juga karir lo di Jerman kan bukan kaleng-kaleng perusahaannya. Lo pernah di mana aja, Bro? Project manager di Zalando terakhir ya? Terakhir itu Head of Mobile Product Management di Techway.com atau Livrando. Sebelumnya memang pernah di Zalando tuh jadi software engineer. Jadi sempatlah hampir 4 tahun berkarir lah bisa dibilang ya di Jerman tuh. Ya. Dan pada saat itu karir lagi bagus-bagusnya, lo memilih untuk kembali ke Indonesia untuk menjadi seorang pengusaha. Gue nggak tahu apakah sudah ada kepastian atau belum ada kepastian. Yang pasti kan mulai dari nol lah, mulai lagi dari nol pada saat kembali. Nah pertanyaannya, pada saat itu apakah lo emang udah benar-benar tahu dan kenapa berani untuk memilih kembali ke Indonesia? Karena kita tahu lah, kita teman-teman alumni Jerman atau teman-teman yang sedang tinggal di Jerman tahu kalau misalnya kita mau ngomong kepastian itu hidup jauh lebih enak, lebih proper pada saat kita di Jerman. Tapi lu memilih untuk balik. Persiapannya seperti apa dan kenapa? Good question ya, Aul ya. Jadi kalau kita flashback ke 2015, mungkin jawabannya simpel sih, nekat ya. Walaupun nggak nekat-nekat banget sih. Jadi sepanjang gue kuliah, gue karir itu, gue pasti selalu punya side project. Side project itu berkenaan dengan gue punya passion. Passion itu macam-macam, terkait dengan teknologi ada, terkait dengan fashion ada, terkait dengan komik juga ada. Nah, cita-cita gue adalah gimana gue tuh bisa ngasih impact buat orang banyak. Karena pesan dari bokap juga, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Akhirnya gue tahu, gue nggak bisa langsung bikin something, cuma in a very calculated risk lah bisa dibilang ya. Jadi sambil kuliah, sambil kerja, punya project, gagal sana-sini, belajar sana-sini, sampai satu ketika dapat opportunity yang lumayan besar. Jadi sebelumnya itu pas 2015, gue sempat buat rumah diaspora. Jadi buat teman-teman yang dulu sempat tahu atau pernah dengar tahun 2015, gue sama beberapa teman-teman di Jerman itu sempat bikin platform buat orang Indonesia tuh cari tempat tinggal, ada website sama aplikasi sendiri. Itu gara-gara lihat permasalahan yang ada di Facebook group PPI Jerman. Itu kan very scattered ya. Itu fragmented banget di mana-mana, orang nyari sana-sini, terus informasinya udah nggak up to date. Kita buat itu. Cuma pas di jalan itu, kita lihat opportunity di Indonesia bahwa tech startups itu lagi lumayan booming di sana. Gojek di tahun 2015 baru mulai. Dan pada saat itu, gue sama beberapa teman-teman, yang 2 di antara juga alumni Jerman, kita mikir, what can we do for Indonesia? Apa yang kita bisa kasih, karena kita pengen bikin something new lah. So akhirnya datanglah ide bikin namanya YesBoss. Jadi sebelum Kata.ai, mungkin yang pernah dengar ya, itu tahun 2015, namanya YesBoss. Kalau Kata.ai ini kita B2B company, yang kita bikin chatbot AI, powered conversational application ya, buat telco, buat banking, buat asuransi, perusahaan retail. Kita tuh B2C company, alias consumer facing, namanya YesBoss. Jadi ibaratnya punya asisten pribadi virtual via SMS ya, dulu belum aplikasi, orang tuh bisa pesan macam-macam. Jadi dari zamannya sebelum ada super app gitu ya, kita udah super app duluan loh, super assistant. Bisa pesan makanan, pesan kendaraan, pesan tiket pesawat, belanja, yang kita hubungin juga dengan para tech enabler di luar sana seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Nah, singkat cerita, gimana sih akhirnya mutusin buat balik gitu, untuk bikin something new yang ibaratnya very, very risky. Kalau kita lihat marketing Indonesia itu sebetulnya paradise for entrepreneurs. Banyak banget masalah di Indonesia. Beda sama di Jerman. Di Jerman itu lumayan stable semuanya. Buat kuliah, buat kerja, itu nggak ada yang ngalahin. Kalau misalnya gue harus kerja, gue kuliah lagi, gue prefer ke Jerman pastinya. Cuma dilihat dari Jerman, yang udah mature dari segi ekonomi ekosistemnya, Indonesia itu justru punya banyak masalah. Di mana teknologi bisa menjadi jembatan kepada jawaban untuk masalah tersebut. Pada saat itu kita lihat gimana, gue mikir gimana caranya supaya bisa mulai, cuma punya risiko yang katakanlah lebih rendah lah. Jadi pas kita mulai, 2 co-founders gue udah balik ke Jakarta, mereka udah mulai operations-nya, jalan 3 bulan, dan gue nyari investor tuh.
Jadi sambil kerja, terus kadang-kadang malah begadang juga, karena kan shift Jakarta sama Berlin tuh kan jamnya beda juga ya. Sambil nyari investor, jadi kayak email-email sana-sini lah, dikenalin sana-sini. Alhamdulillah, so I think namanya perjalanan entrepreneurship itu naik turun banget lah. Nanti kita bisa cerita lebih lanjut lah. Salah satunya di sini juga ada luck juga ya, lumayan hoki lah gue juga di sini. Dapat investor dari Silicon Valley, namanya 500 Startups. Jadi itu juga dikenalin sama investor yang kontak ke gue langsung pas baca pemberitaan soal Yes Boss di salah satu media. Nah dari sana kita lumayan hoki, gue nge-pitch dia semalam gitu. Besok paginya tuh langsung terima offer, atau bahasa investment tuh term sheet lah. Nah dari sana akhirnya pada pegangan, oh finally ini kalau gue balik ke Indonesia ada yang bantu buat dana juga gitu ya. So ya udah tinggal planning aja. Padahal kalau gue stay 3 bulan lagi di Jerman, waktu itu gue udah bisa dapat PR atau permanent residence. Cuma berhubung namanya passion nggak terbendung dan udah dapat komitmen dari investor juga, akhirnya yaudah kita mutusin balik. Let's see how it goes. Mungkin sampai dulu kali, dari situ dulu kali awal ya ceritanya. Ntar kita bisa lanjut lagi. Siap, thanks bro. Berarti modal nekat tapi yang terukur ya nekatnya ya? Iya betul. Nah, kalau misalnya menurut lu nih, kan orang jadi pengusaha itu banyak cara ya. Ada yang mulai belajar dulu, ada yang mulai langsung usaha, ada yang mulai ya banyak cara lah, atau warisin bisnis orang tua dan lain-lain. Tapi kita coba ambil 2 sampel ini. Menurut lu sebagai seorang entrepreneur muda, bagi teman-teman yang baru lulus kuliah, lebih baik mereka kerja dulu untuk bisa dapat experience, pengalaman atau apapun itu, atau mereka langsung usaha. Mana menurut lu yang lebih baik? Ini pertanyaan bagus banget sih. Ini juga yang sering gue tanyain ketika gue ngasih seminar gitu, misalnya di kampus-kampus. Mungkin kita sering tergoda dengar ceritanya Mark Zuckerberg drop out Harvard terus bikin Facebook. Bill Gates juga drop out kan, bikin Microsoft. Sebentar dulu guys, kita lihat dulu ya. Kita lihat Gojek ya contohnya. Pak Menteri kita tuh, Mas Menteri kita Nadiem, dia tuh juga punya karir yang lumayan panjang. Karir juga bukan sembarangan. Dia managing director C-level di beberapa perusahaan teknologi. Sekolahnya bahkan MBA di Brown gitu kan, Ivy League. Terus kerja di McKinsey. So that being said, gua aja yang pernah pengalaman kerja hampir 4 tahun, balik ke Indonesia itu rasanya juga pengalaman tuh masih kurang. Karena kenapa? Biasanya kalau kita mostly yang datang dari background teknologi, IT atau computer science, itu pikir tuh bikin produk, it's just about building the product, the technology, and that's it. Padahal fondasi dari bisnis itu adalah, it's all about people. Every kind of business is people business. Yang paling challenging adalah managing people. Nah, managing people itu, semua balik-balik ke jam terbang. Itu nggak bisa dicontek. Itu nggak bisa di-cheat. Itu harus langsung dirasain sendiri. Jadi, again, buat teman-teman yang udah beres kuliah, gue di sini saranin sebisa mungkin sih punya pengalaman kerja dulu. Beberapa tahun itu akan lebih bagus, punya pengalaman di manajerial jauh lebih bagus lagi, dan nggak hanya pengalaman, yang paling penting juga adalah network. Karena gue punya prinsip, who knows you is much more important than who knows you. Jadi dengan kita punya kerja, otomatis kita juga bangun punya professional network. Sewaktu-waktu kita butuh cari co-founders, kita butuh ngobrol sama teman yang expert atau mentor di bidang sesuatu, kita butuh misalkan recruit team members down the road gitu ya, ketika kita mulai bisnis, dengan kita punya network itu akan menjadi nilai plus. So again, gue sangat encourage buat teman-teman semua di sini cari pengalaman kerja dulu, karena itu akan sangat membantu mengakselerasi progres bisnis kalian ketika mau terjun sebagai entrepreneur. Oke, thank you Bro Irchan atas sarannya. Tadi gue mau tanggapin sedikit, yang banyak kan orang-orang yang termotivasi karena ngeliat Bill Gates yang drop out bisa jadi pengusaha sukses dan lain-lain. Tapi pertanyaannya adalah 1 banding berapa juta orang kayak Bill Gates atau Bob Sadino atau apapun itulah, pengusaha-pengusaha yang nggak kuliah, nggak beres. Karena itu akan jadi bahaya juga tuh kalau misalnya terpatrik di otak kita. Banyak kok orang yang nggak lulus kuliah tapi sukses jadi pengusaha. Iya, tapi pertanyaannya apakah kita sepintar mereka atau enggak? Kalau kita manusia biasa ya udah, kita ikutin aja dulu proses normatifnya seperti apa. Oke, mau lanjut ke Bang Yoris. Bang Yoris, selamat malam Bang. Malam. Malam. Ini kalau boleh jujur,
pas saya diminta untuk jadi moderator, saya bilang ke penyelenggara, saya minta Bang Yoris harus jadi narasumber, saya bilang. Karena ada alasannya. Karena kebetulan kan saya juga lumayan aktif, bukan aktif ya, lumayan sering diminta bantu sama teman-teman GZ untuk jadi panelis BID di beberapa tahun terakhir. Dan saya cukup pantau produk-produk apa aja atau bisnis-bisnis apa aja yang di pitch atau yang dipresentasikan sama teman-teman alumni Jerman. Semua produk oke semua, tapi memang terkadang kreativitasnya kurang. Makanya saya bilang kita butuh ada stimulus kreativitas tingkat tinggi nih. Dan kalau kita ngomong kreativitas, keluar namanya di Indonesia ya Bang Yoris Sebastian. Oke. Terima kasih. Tapi sebelum kita masuk ke dunia kreativitas, saya akan menanyakan hal yang sama ke Ircan, ke Bang Yoris. Kita semua tahu lah ya Bang Yoris dari umur 26 kalau nggak salah Bang, jadi GM termuda dulu di Hard Rock Cafe Bang. Umur 26 aja udah jadi general manager di perusahaan multinasional. Dan berkarir sampai umur 37 tahun Bang. 34. Normatif 34 ya Bang? 34. Oh berarti resource saya salah, sorry. Normatifnya orang kalau udah beranjak atau sudah di posisi yang cukup tinggi, top-topnya di sebuah corporate, mereka biasanya malas atau takut untuk keluar dari zona nyaman itu dan untuk memilih menjadi seorang pengusaha. Makanya tadi saya mau agak sedikit tanya juga ke Ircan, tapi mungkin bisa dijawab sama Bang Yoris. Karena kebanyakan orang yang udah nyaman kerja apalagi udah di umur 35, posisi karir yang bagus, mereka akan memilih untuk oke, gue lanjut kerja aja, buat apa jadi pengusaha, karena kita semua tahu kalau being entrepreneur itu kan hidup penuh ketidakpastian ya, karena kita nggak tahu besok kita makan apa dan lain-lain, apalagi kalau baru mulai gitu loh. Dulu Bang Yoris kenapa memilih untuk enough is enough, gue udah kerja di dunia profesional udah sekian lama, sekarang gue pengen jadi pengusaha. Apakah itu semua emang sudah diukur atau ya udah coba aja dulu? Gimana Bang? Ya, kalau saya tuh soalnya dari dulu, by the way, statementnya Irsan itu saya setuju sekali gitu ya, cari pengalaman dulu, dan statement dia ada di buku saya Generasi Langkas. Jadi Irsan ini memang mengkilap ya, berhasil nembus dari sekian banyak yang saya wawancara, akhirnya masuk ke buku saya. Jadi saya juga punya pemikiran kayak gitu, tapi karena buku saya pengen dibaca lebih banyak orang gitu ya, nah saya mencari juga orang-orang muda yang bersinar seperti Irsan, yang juga punya pandangan seperti saya, bahwa bagusnya tuh kita punya pengalaman dulu. Jadi saya tuh sebenarnya dari kecil udah pengen jadi pengusaha, Aulia. Tapi orang tua saya selalu bilang gini, kita nggak ada yang pengusaha nih keluarga kita. Bapak kamu tuh sempat nyoba usaha bisnis kayu, mati, akhirnya jadi karyawan di perusahaan kayu yang besar gitu, yang kompetitor dia dijadiin karyawan walaupun senior karyawan gitu. Nah, sementara saya dari kecil tuh ngerasa saya pengennya jadi pengusaha. Saya mau buktiin. Nah, nggak tahu nih, mungkin karena saya generasi X ya. Saya mau buktiin bahwa orang tua saya salah gitu. Tapi saya juga tahu diri bahwa saya kayaknya harus cari pengalaman dulu. Gitu kan. Jadi dari saya bahkan kalau 26 tahun jadi GM tuh di SMA saya udah jadi wartawan majalah Hai. Punya kartu pers segala macam, masuk Ancol gratis gitu kan. Karena saya sebenarnya sedang mempersiapkan diri, walaupun saya juga nggak tahu sih, nggak ada target sih umur berapa saya harus jadi entrepreneur gitu ya. Dan bener banget tadi Aulia bilang, pada saat saya udah GM di Hard Rock, udah makin siap nih kayaknya, udah tadi juga Irsan bilang network-nya tuh kenalan saya udah banyak banget, dari majalah Hai, wartawan, Hard Rock Cafe General Manager, itu kenalannya banyak banget, udah siap nih. Saya ngomong sama orang tua saya, dibilang, kamu gila. Hah? Saya gila. Ya ngapain ninggalin, kamu udah GM di Hard Rock Cafe Jakarta, Bali, bahkan waktu itu sempat 1 tahun 3 sama Seoul, Korea Selatan. Terus kamu jadi direktur utama di berbagai perusahaan MRA Group, grupnya Hard Rock, yang usaha-usaha itu saya yang perintis, dan itu juga part pelajaran buat saya sebelum jadi entrepreneur. Saya jadi intrapreneur dulu. Jadi setelah sukses di Hard Rock Jakarta dan Bali, saya bikin artist management, masih di grupnya Hard Rock, saya nggak gajian di sini nih, Aulia. Saya cuman bagi hasil, profit sharing. Saya jadi shareholder.
gitu loh. Nah itu juga masukan dari mentor saya. Jadi tadi juga benar tuh Irsan ngomong bahwa kita tuh perlu sekali punya mentor gitu ya. Saya ngobrol sama mentor, tadi saya udah mau resign tuh. Saya mau keluar bikin artis manajemen pertama yang sifatnya perusahaan di Indonesia. Waktu itu artis manajer tuh cuma satu orang. Terus kata mentor saya gini, lu ngapain keluar sih? Usulin aja itu ke bos lu. Maksudnya gimana? Iya, lu tetap jalanin Hard Rock, itu kan berhubungan baik dengan Hard Rock Artist Management. Nah, lu bikin satu company, di situ lu nggak usah gajian. Dan bener, karena dia mentor saya ini senior, saya ngomong sama bos saya, iya boleh, berapa modalnya? Kamu perlu berapa modalnya? Ruangannya yang kecil aja situ boleh nggak? Jadi akhirnya saya jadi intrapreneur tuh. Belajar beda lagi, sesuatu yang beda, bahwa saya harus ngejar profit nih. Jadi ibaratnya kalau di Hard Rock Cafe, saya itu neken cost, gitu ya, supaya, jadi misalnya saya beli lighting, cost saya turun. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan yang saya punya sahamnya, saya nggak mau beli, gitu loh. Saya mendingan sewa, sehingga apa, dividennya lebih gede. Nah, di situ kan udah mulai belajar, bedanya jadi karyawan sama punya sedikit saham di perusahaan. Sampai akhirnya di umur 34, bodo amat deh, orang tua saya mau bilang apa segala macam, gue harus, istilahnya harus terjun nih, we never know when is the right time, tapi ya udahlah, saya mulai. Dan itu timingnya waktu itu juga saya memang baru menang di tingkat internasional di Inggris, International Young Creative Entrepreneur. Jadi saya lihat itu momentum yang bagus sekali. Saya banyak diliput di media massa sebagai orang yang kreatif. Nah, di menang di usia 33, di usia 34 saya mendirikan OMG Consulting. Mantap. Oke. Tadi ada kata kuncinya itu saya masih penasaran. Tadi beberapa kali Bang Yoris mention kata intrapreneur. Teknisnya. Dan ya tadi, jadi kita intrapreneur itu sebenarnya kita menjadi pengusaha di dalam usaha gitu loh. Hanya ya tadi sih sebenarnya waktu itu juga saya bikin sendiri. Hanya belakangan bahkan saya pernah di satu acara perusahaan telekomunikasi di Indonesia, saya ngomong nih entrepreneurship di dalam personal story saya sama proven story saya, tiba-tiba pembicara keduanya tuh orang S3 tentang entrepreneurship. Untungnya masih mirip-mirip, bedanya dia istilahnya lebih cakep. Saya istilahnya istilah jalanan gitu kan, street smart gitu. Tapi saya kaget juga sih, wah ternyata ada S3-nya ya. Orang saya sih cuman ya tadi tahu-tahu gitu aja kan, intinya kita dapat bikin bisnis di dalam perusahaan yang besar, tapi di bisnis baru itu kita nggak dapat gaji lagi. Kita hanya dapat profit sharing. Soalnya ini ibaratnya kalau jadi pembalap itu F3 gitu kan, nggak langsung F1 gitu loh. Jadi kita ngikutin prosesnya gitu loh. Jadi saya cukup lengkap sih, freelance, karyawan puncak, intrapreneur, baru sekarang menjadi full-fledged entrepreneur. Iya Bang, soalnya pertanyaan situ ntar berkaitan dengan ada pernyataan, mungkin kita semua pernah dengar tentang business is not for everyone. Bisnis itu nggak buat semua orang, itu pun tadi disampaikan sama Bang Donald. Nah, pertanyaannya adalah, setuju nggak Bang Yoris kalau ada pernyataan kalau enggak, bisnis nggak buat semua orang, ini buat sebagian orang aja? Atau semua orang punya kesempatan atau punya hak untuk menjadi seorang entrepreneur, Bang? Ya, semua orang punya hak jadi entrepreneur, tapi memang menurut saya menjadi entrepreneur itu harus merupakan panggilan. Gitu kayak saya kan emang udah panggilan. Jadi, dan saya punya sahabat-sahabat, bahkan mentor gitu yang dari waktu saya mungkin umur 25 tuh saya ngobrol sama dia udah bilang, Riz, kalau lu emang kayak tipe entrepreneur, dari ngomongnya aja nih udah entrepreneur, gue nih tipe karyawan. Nah itu juga yang harus kita pahami sih. Maksudnya saya juga bilang terutama ke anak-anak muda, waktu mungkin berapa tahun terakhir nih ada Irsan segala balik, ada Nadim apa segala macam bikin bisnis, jadi entrepreneur, jadi startup itu jangan ikut-ikutan hanya karena latah. Karena tadi menjadi entrepreneur itu, saya mengutip lagunya Coldplay, nobody said it was easy. Gitu loh. Tapi karena kita demen, kita suka, itu adalah panggilan, itu akan dijalankannya itu dengan maksimal. Tapi kalau misalnya dia memang bukan panggilan, dia akan cepat menyerah. Gitu. Tapi buat saya, zaman sekarang, ya sebelum pandemi ya, tapi istilahnya zaman sekarang menjadi entrepreneur itu jauh lebih mudah dibanding zaman saya dulu. Makanya saya juga mau jadi entrepreneur, ntar dulu deh. Apalagi takut kualat sama orang tua kan. Jadi saya menunjukkan rasa hormat saya dengan mendelay beberapa tahun. Tapi saya bilang saya tetap mau, tapi daripada ntar gue emang
kacau nih, gue persiapin lagi deh gitu. Jadi sebenarnya mungkin saya mau jadi entrepreneur waktu itu usia 30 gitu ya. Jadi udah 4 tahun jadi GM kan lumayan lah gitu kan. Jadi hanya itu pun karena zaman itu masih emang benar-benar jarang banget teman saya yang jadi entrepreneur juga. Istilahnya yang jadi entrepreneur itu orang kaya doang zaman waktu itu gitu kan. Jadi kalau lu nggak punya duit banyak, lu jangan jadi entrepreneur. Itu sih salah kalau menurut saya. Tapi zaman sekarang udah dibuktikan gitu ya, Irsan segala macam menjadi bukti bahwa dia bisa membuat bisnis dengan investasi orang lain gitu ya. Itu udah eranya udah berubah lah dibanding zaman dulu. Zaman sekarang aja yang paling lucu, saya bikin Inspigo, minta investment dari bekas bos saya gini, Riz, lu yang bener aja, Riz. Gue kasih duit sekian miliar, saham gue kecil banget. Saya kasih aja linknya. Di search aja, bos. Itu internasional memang segitu. Ini saya udah kasih untungan dikit nih. Persentasenya saya gedein dikit. Karena di zaman dulu dia ngasih saya sekian M, saham saya 10%. Sekarang dunianya kebalik. Buat para pebisnis zaman dulu ya. Ya, berarti dibalikin ya, Bang. Terima kasih, Bang. Coba kita lanjut dulu ke Bang Donald. Bang, tadi kita ngomong tentang entrepreneur nih, Bang, dan kita sebagai alumni Jerman punya kesempatan untuk menjadi seorang pengusaha, ditambah lagi disupport oleh GIZ. Nah, pertanyaannya kan gini, tadi ada kata kunci itu, Bang Donald bilang terseleksi. Halo, Bang Donald? Ya. Ya, ada kata kunci tadi terseleksi. Kalau boleh tahu buat teman-teman yang ingin mengikuti program BID ini, yang ingin terseleksi untuk menjadi orang-orang yang di-mentoring selama 18 bulan ini, itu syaratnya apa sih, Bang? Apa yang harus mereka persiapkan dan berapa orang sih, Bang, yang di-support sampai proses 8 bulan ini, Bang? Ya, terima kasih Aulia. Jadi sebetulnya memang program ini menyasar ke alumni Jerman secara umum, walaupun memang kita berharap yang ikutan nanti adalah alumni dari program PMD ini sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan untuk alumni Jerman secara umum juga bisa kita support. Nah, proses seleksinya sendiri sebetulnya ada beberapa kriteria yang kita gunakan yang nanti akan dijadikan dasar oleh para juri untuk memutuskan siapa yang boleh ikut. Sebetulnya simple. Yang pertama adalah karena konteks kita adalah sebagai bagian dari bantuan yang diberikan atau didanai oleh pemerintah Jerman, maka konsep-konsep ataupun ide-ide bisnis yang diajukan itu harus semuanya memiliki unsur misalkan ikut memberikan kontribusi dalam proses pembangunan nasional. Misalkan sekarang Indonesia sedang menghadapi katakanlah krisis energi atau sekarang mungkin sedang pandemi COVID-19. Kemudian juga yang menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, memberikan perbaikan lingkungan sosial di sekitarnya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan ataupun usaha-usaha bisnis yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi sebetulnya kriteria secara kontennya, secara isinya, substansinya adalah hal-hal seperti itu. Kemudian juga kita dapat pertanyaan, apakah ini berlaku untuk semua alumni Jerman? Nah, memang kita masih dibatasi, dan ini merupakan keputusan internal dari GIZ dan juga di program bahwa yang bisa ikut nantinya adalah mereka yang paling lama 3 tahun setelah kembali ke Indonesia. Jadi misalkan kalau kita sekarang tarik bulan Juli 2020, maka yang bisa ikutan di program kita adalah yang kembali ke Indonesia pada bulan Juli tahun 2017. Ya, 78, jadi 3 tahun maksimal. Kurang dikit, lebih dikit nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada mungkin kembali 10 tahun atau 5 tahun yang lalu, maka akan sulit bagi kita untuk memberikan dukungan. Pertanyaannya kenapa 3 tahun ini sangat krusial? Karena satu hal yang kita inginkan bahwa dalam hal teman-teman nanti mendirikan usaha,
ide bisnisnya ataupun nanti diimplementasikan dalam dunia usaha adalah masih ada nilai-nilai ataupun knowledge atau pengetahuan yang didapat pada saat masih kuliah ataupun bekerja di Jerman. Jadi ada spesifik German value, entah itu melalui metodologi, proses produksi, ide-ide lainnya yang masih ada bau Jermannya. Dan kita anggap 3 tahun merupakan batas waktu di mana Jerman mindset-nya itu belum pudar seperti itu. Jadi kita pulang Indonesia pada tahap-tahap awalnya mungkin kita masih membawa kebiasaan-kebiasaan positif yang kita dapatkan selama kita di Jerman. Nah, kami berpendapat di program bahwa usia atau durasi 3 tahun setelah kembali ke Indonesia merupakan maksimal batas waktu di mana seseorang masih dalam posisi mengimplementasikan nilai-nilai Jerman yang bisa dia terapkan di Indonesia dalam hal ide bisnis. Kemudian kalau kita bicara berapa orang, memang yang kita sasar tidak begitu banyak. Pengalaman kita dari tahun 2014, setiap angkatan itu kita melakukan seleksi dan kita ambil hanya 20 orang dengan ide bisnis yang di ranking teratas. Dan mereka yang 20 orang ini akan kita kirim ke satu tempat di mana di tempat ini nanti akan dilakukan bootcamp. Bootcamp mungkin sudah pada tahu semua, kita akan sediakan pelatih atau trainer, coach, kemudian juga kita undang narasumber, biasanya kita juga mengundang para entrepreneur yang juga alumni Jerman untuk memberikan motivasi yang lebih kena karena sama-sama alumni Jerman. Nah, kemudian dalam bootcamp ini, di situ akan ya istilahnya di-drill lagi nih teman-teman yang ikut atau yang lolos seleksi di tahap awal. Biasanya dalam pengalaman kita, bootcamp ini kita lakukan seminggu full dari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat, semua peserta akan diberikan semua basic teori untuk bisnis, semua hal-hal yang ada hubungannya dengan dunia usaha. Bahkan dari pengamatan mereka full dari pagi sampai sore kayak kelas gitu, tentunya dengan ada kegiatan, tetapi malamnya pun mereka diberikan PR gitu. Jadi mereka juga mengerjakan tugasnya sampai malam gitu ya, karena besok mungkin ada presentasi atau tugas yang mereka harus deliver. Nah, kemudian pada hari Jumat itu mereka akan mengikuti pitch yang kedua. Jadi kalau bicara proses seleksi, pitch yang pertama itu tergantung dari berapa orang yang mengirimkan idenya, ide bisnis, kemudian kemudian dari yang datang, itu kita seleksi 20 orang, kita ikutkan bootcamp, dan pada hari Jumat, hari terakhir dari bootcamp, kita akan laksanakan pitch yang terakhir. Dari pitch yang terakhir ini, kita akan ambil 5 orang finalis yang akan kita berikan personal mentoring. Dalam proses personal mentoring ini, kita juga berikan setiap orang alokasi pendanaan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sangat relevan dengan ide bisnisnya. Tadi di awal pada saat pembukaan saya sudah sampaikan sedikit bahwa misalkan satu orang alumni mengerjakan suatu produk dan dia butuh produksi prototype misalkan seperti itu. Nah, dia butuh misalkan X rupiah. Nah, jadi masing-masing peserta finalis nanti akan mendapatkan alokasi pendanaan yang bisa dicairkan pada saat dibutuhkan. Jadi mereka tidak kita berikan dalam bentuk uang, tetapi kita berikan informasi bahwa oke, sekarang kalian sudah masuk menjadi finalis, kita berikan personal mentoring, artinya kita juga kerjasama dengan pihak ketiga melalui tender. Nah, jadi perusahaan ketiga ini atau partner kita memberikan fasilitas berupa trainer, berupa bimbingan seperti itu ya, dan dalam pelaksanaannya jika mereka membutuhkan service atau layanan tambahan, misalkan perlu konsultan A, B, C, D, maka melalui program ini kita bisa memberikan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang kami lakukan juga di luar bootcamp ataupun juga personal mentoring ini, kalau misalkan di Jakarta ataupun di kota-kota lain misalkan ada, dulu pernah di Jakarta ataupun di tempat lain, Entrepreneur Weeks misalkan, atau kegiatan yang sifatnya memberikan informasi seperti workshop ataupun gathering yang ada hubungannya dengan dunia kewirausahaan, misalkan mungkin ada para business angel yang sedang melakukan meeting, mencari
kira-kira duitnya mau ditanam di mana, biasanya kami juga memfasilitasi para peserta BID secara umum untuk juga bisa join ke kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan. Jadi singkatnya seleksi awal, kita pilih 20 orang, kita kirim ke bootcamp, kemudian dari 20 kita seleksi menjadi 5 inilah yang kita harapkan bisa mengembangkan usahanya atau lahir suatu usaha baru melalui kegiatan ini dalam proses waktu 18 bulan. Kemudian setelah itu juga tidak kita lepas begitu, kita juga mengadakan monitoring dalam arti setelah kita berikan fasilitas setelah 6 bulan atau 1 tahun, apakah usahanya masih berjalan atau ada kendala. Kalau misalkan ada kendala, apa yang kita bisa bantu dari program, mungkin kita bisa carikan partner yang juga mungkin bergerak di bidang usaha yang sama untuk sekedar melakukan kegiatan sharing permasalahannya seperti ini. Mungkin yang sudah senior seperti Mas Yoris atau Mas Irzan mungkin juga nanti bisa memberikan advice untuk hal-hal seperti ini. Nah, ini yang kira-kira kita lakukan. Jadi kompleks sebetulnya dan juga komprehensif menurut kami. Tapi memang satu hal yang belum kita lakukan adalah kita memberikan start capital. Tapi seperti tadi yang Bang Yoris bilang bahwa sebetulnya start capital penting, tapi bukan satu-satunya modal untuk mendirikan usaha. Mungkin gitu. Oke, Bang, ada kelewat nih. Saya agak sedikit bingung. Jadi harus alumni Jerman atau teman-teman yang pernah tinggal di Jerman kan juga apakah punya kesempatan yang sama untuk mengikuti program ini atau ada yang hanya ngambil sertifikasi atau apapun itu boleh ikut programnya, Bang? Atau harus mereka yang dapat gelar Ya. edukasi? Di prioritas pertama itu memang mereka yang menyelesaikan pendidikan di Jerman atau menyelesaikan professional experience di Jerman. Jadi misalkan dia tidak kuliah di Jerman, tapi dia bekerja sebagai profesional di Jerman dalam kurun waktu tertentu, kemudian ingin pulang ke Indonesia dan ingin mendirikan usaha sendiri. Nah, ini juga termasuk yang kita support. Kemudian apakah teman-teman yang ikutan training di Jerman, misalkan kalau dulu kita masih ada satu institusi yang memberikan pelatihan 6 bulan atau 1 tahun, ini juga masih bisa kita pertimbangkan. Tetapi kalau misalkan tanda kutip tinggal di Jerman, kemudian juga tidak terlalu jelas dalam tanda kutip kegiatannya seperti apa, mungkin kita akan berikan prioritas ke teman-teman yang memang sudah menyelesaikan atau mendapatkan pengalaman profesional di Jerman. Karena ini memang terbatas, Aulia. Kami sadar bahwa kita tidak tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan ke 1.000 pengusaha muda Indonesia, belum dalam posisi seperti itu. Makanya dalam proses seleksi yang kita utamakan adalah sisi inovatif seperti apa yang ditawarkan. Gitu loh. Kami banyak mendapatkan proposal, misalkan ingin mendirikan atau ingin usaha jualan kopi, coffee shop seperti itu. Simple, tetapi kalau kita lihat di sana ada sisi inovatifnya yang kita lihat bahwa sebelumnya ini belum ada di Indonesia atau masih sangat jarang di Indonesia, maka kita akan support. Jadi lebih menyasar ke spesifikasi dan juga ide bisnis yang sangat-sangat inovatif, sedikit berbau Jerman, kami harapkan karena memang ini para alumni Jerman. Kemudian juga kita lihat kontribusinya untuk lingkungan sosial dan juga proses pembangunan nasional seperti apa. Kita melihatnya bukan besar kecilnya, tetapi ide itu kalau misalkan didukung, walaupun kecil, dia akan bergerak dan terus besar, dan suatu saat kita akan lihat secara simultan bahwa ini memberikan kontribusi yang cukup besar untuk negeri ini. Oke, Bang Donald. Halo, tes. Ya. Oke, terima kasih Bang Donald ada informasinya. Tadi disinggung-singgung kata inovasi, jadi saya agak sedikit tertarik menanya Bang Yoris. Bang Yoris, halo. Ya, jadi kan selama ini nih, saya nggak tahu berapa tahun terakhir ini lah ya, kita sering dengar kata-kata kalau mau bikin produk itu harus difference, harus out of the box, harus inovatif, apa bedanya dengan yang lain dan lainnya lah. Terkadang kita dipaksa untuk bikin sesuatu yang berbeda. Tapi menurut saya, kebetulan kan saya juga seorang pengusaha juga, walaupun belum cemerlang Ircan ya. Itu bisa jadi dua mata pisau yang berbahaya kalau saya perhatiin ya, sama teman-teman yang baru memulai usaha juga.
mereka yang terpatrik di kepalanya berpikir untuk oke, gue kalau mau bikin bisnis atau gue mau bikin produk, gue harus different nih, gue harus out of the box, gue harus apapun itu. Jadi mereka akan memaksakan dipaksa-paksain bikin barangnya biar beda. Jadi inovasi pun bukan yang dibutuhkan di market. Nah, pertanyaannya bagaimana buat teman-teman? Ada saran nggak buat teman-teman yang ingin bikin sebuah usaha difference, berbeda, out of the box atau apapun itu, tapi tidak out of control. Kenapa saya bilang out of control? Jadi lama-lama tuh barang nggak bisa dibikin gitu. Ini harus beda, itunya harus beda, cara marketing harus beda, semua dibikin beda, lama-lama pusing sendiri, ya udahlah gue berhenti aja lah, nggak jadi pengusaha gitu. Ada saran nggak, Pak? Ya, ini salah satu saran saya yang klasik, thinking out of the box, execute inside the box, gitu ya. Jadi jangan karena saking mau mengejar kreatifnya, inovasinya, akhirnya saking out of the box-nya out beneran, atau tadi Aulia bilang out of control gitu ya. Dan ini juga seringkali saya soalnya sering banget jadi juri-juri baik lomba wirausaha biasa maupun startup digital gitu kan. Itu seringkali dua hal sih Aulia yang buat saya. Satu tadi terlalu kayak tadi Bang Donald bilang terlalu biasa-biasa aja gitu ya. Dia bikin sesuatu tuh yang ya udah terlalu banyak di pasar yang seperti itu gitu kan. Sama yang kedua, menurut saya selain tadi ya out of the box out beneran, sebenarnya ada satu masalah lagi yang seringkali kita terjebak karena lagi-lagi peliputan media massa sama kayak tadi Mark Zuckerberg itu once in a million gitu ya, adalah too many things in one plate. Jadi kayak Irsan tadi bilang Indonesia ini memang banyak masalah gitu loh, tapi kita nggak usah jadi superhero mau mencoba membereskan semua masalah itu. Kalau kita balik lagi misalnya contoh tadi sering disebut Gojek gitu ya, sadar nggak kita bahwa dia pada saat launching itu pun setelah 4,5 tahun sebenarnya Nadiem bikin Gojek dalam bentuk website. Nah pas dia keluarin aplikasinya gitu ya, itu fiturnya tuh cuman Go Ride sama Go Send. Nah, seringkali nih sekarang kalau kita bikin referensi, terus dia ikut nih, apalagi ada acara sebagus ini, dia submit idenya, saya mau ini bikin apa, langsung ada 11 fitur. Ya kan, dia nggak mau kalah sama Gojek gitu loh. Padahal, nah tadi, pelajarin sejarah gitu loh. Jadi buat saya mau di apa, bisnis cupcake, saya suka nanya gitu kalau lagi penjurian. Oke, lo mau bikin cupcakes. Saya anggap aja cupcakes-nya enak gitu kan. Cupcakes terbaik di dunia itu di mana ya? Wah, saya nggak tahu, Mas Yuris. Nah, itu gimana? Nah, tapi mungkin kalau dari lulusan Jerman, saya yakin riset kuat lah, gitu kan. Nah, tapi tadi setelah riset, sebenarnya mencari diferensiasi, saya selalu bilang, be different with a good reason. Jadi bukan be different hanya karena mengejar yang pertama. Saya kasih contoh, saya bikin, Inspigo bikin podcast. Itu lagi-lagi di Indonesia, di press conference, ditanya sama wartawan, Mas Yuris, apa ada yang dengerin podcast? Nah ini, saya bikin Inspigo, bikin podcast, sebenarnya platform podcastnya itu terakhir. Yang saya mau pecahkan adalah kenapa inspirasi positif, misalnya saya lewat seminar, workshop, buku, itu cuman udah 8 tahunan waktu itu, pas saya mau bikin Inspigo, 8 tahunan dampaknya cuma 200 ribuan, kalau saya hitung-hitung kira-kira gitu ya. Padahal penduduk Indonesia ada 200 juta. Gimana caranya inspirasi-inspirasi keren ini, bukan hanya dari saya, dari banyak orang di Indonesia, itu bisa kita bagikan ke lebih banyak orang secara gratis, ataupun ya mungkin freemium ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Baru habis itu dicari. Kalau video berat, nanti dan itu membuat saya kehilangan beberapa investor, karena saya nggak mau pakai video, karena nggak sesuai sama visinya. Terus tadi ya, execute inside the box gitu. Setelah kita berpikir out of the box, nah pas mau masuk ke boxnya, lihat Indonesia, handphone tuh nggak canggih-canggih banget. Makanya juga Irsan saya wawancara di Generasi Langgas, saya amazed banget, lulusan Jerman balik ke Indonesia bikin bikin services pakai SMS. Ini satu inspirasi yang keren, bahwa lu lebih lihat ke impact-nya, bukan gaya-gayaan gue bikin aplikasi gitu. Nah itu salah satu inspirasi yang keren gitu ya. Mau pakai platform apapun itu nomor kesekian. Yang penting why-nya dulu nih. Why-nya harus sudah kuat. Selain tadi ya riset. Ya kan, setelah riset
nemuin beberapa hal yang juga tadi Pak Donald juga udah bilang bahwa gue banget. Maksudnya kenapa harus lu yang bikin gitu? Karena saya begini-begini, termasuk di sana tadi kan ada German mindset-nya yang bisa membantu membuat apa yang dia mau bikin itu jadi kejadian. Nah, pada saat saya milih podcast tuh karena enteng. Kalau handphone penuh itu di bawah-bawah dia. Kalau yang berat itu kan langsung naik di atas uninstall. Terus pakai wifi-nya tuh enteng. Jadi Indonesia banget. Hanya memang pada saat saya keluarin, podcast belum populer. Sehingga wartawan bertanya. Nah, makanya saya bilang intinya adalah kita bikin sesuatu yang inovatif boleh, tapi dengan riset yang benar dan dengan good reason yang benar. Jadi bukan karena saya Yoris Sebastian, saya pengen selalu menjadi trendsetter. Belum ada yang ngegedein podcast, saya mau gedein. Jangan. Itu pendekatan yang salah. Walaupun ya akhirnya nasib saya selalu bikin sesuatu yang pertama, yang awal. Tapi itu sebenarnya bukan tujuan utama saya. Tujuan utama saya sama kayak Irsan tadi, saya ingin bermanfaat dengan apa? Dengan karya-karya yang saya bikin. Ngambil lagu lagi nih, Aulia. Lagu dari U2. Scream Without Raising Your Voice. Dulu waktu SMP saya dengerin lagunya U2 nih saya bingung gimana caranya teriak tapi nggak raising your voice. Ternyata bisa kita berteriak lewat karya. Saya mah kalau ngomong mau seminar segala macam yang ngomong gini-gini aja, nggak pakai yang teriak-teriak. Selamat pagi gitu nggak pakai. Gitu. Tapi saya berteriak lewat karya-karya. Nah itu yang saya harapkan. Apalagi udah bagus banget sih program ini tadi diceritain sama Bang Donald. Dan benar Bang Donald, menurut saya is good enough apa yang dikasih karena harusnya justru nih kayak saya ya, profile di LinkedIn itu investor tiap hari message, can we meet gitu, can we meet karena produknya memang udah bagus gitu ya dengan yang proses yang tadi diceritain, harusnya angel dan lain sebagainya mereka juga hunger kok untuk karya-karya, produk-produk ataupun bisnis-bisnis yang keren gitu, yang keren dan berdampak. Siap. Makasih, Bang. Tapi gini, di tadi kita ngomong tentang bisnis, tentang sesuatu yang bersinar ya. Tapi saya mau nanya agak sedikit sensitif nih, Bang. Apa ya? Pernah gagal nggak, Bang? Dalam memulai bisnis pernah gagal nggak? Kita kalau misalnya suksesnya Bang Yoris, semua orang bisa googling lah, Yoris Sebastian semua ada. Tahu, tapi saya mau nanya pernah gagal nggak, Bang? Nah, kalau pernah, bagaimana bisa bangkit lagi? Pada saat memulai bisnis kalau saya salah satu yang gagal itu tadi, yang lagi-lagi pertama. Jadi saya termasuk yang pertama di Jakarta, walaupun ini sebenarnya bukan mau klaim, tapi ya itulah nasib kalau kita yang pertama tuh lebih susah kan, kita first mover. Itu saya bikin namanya Koma, berdelapan apa bertujuh saya lupa. Coworking space yang pertama di Jakarta. Dan ya sama tuh kayak podcast nasibnya pas nerangin, coworking space apa? Virtual office bukan. Kalau virtual office kan lu cuma buat minjem alamatnya aja buat izin domisili. Ini lu bisa kerja di sana, orang bisa masuk ngantor jam-jaman gitu kan. Capek tuh neranginnya gitu loh. Nah, sebenarnya sih saya 3 tahun Koma itu ya harum namanya gitu ya, masuk peliputan di mana-mana. Hanya ada momentum juga waktu itu jalan di depan Koma itu sedang lagi bikin flyover buat Transjakarta. Jadi emang itu macet banget. Dan saya memutuskan karena kita berdelapan, masing-masing juga sibuk masing-masing, dan akhirnya saya melihat sebenarnya di Indonesia itu harusnya, kalau menurut saya pribadi, harusnya private office, bukan coworking space gitu kan. Nah ini juga pentingnya menurut saya sih, founder tuh jangan banyak-banyak. Ini pelajaran ya dari saya, foundernya bertujuh, berdelapan tuh susah sekali kita mau ngambil keputusan gitu loh kan, karena pengen baik ke semua founder. Jadi buat saya sih 2 atau 3 just nice lah gitu ya, jangan banyak-banyak. Dan tadi maksudnya itu juga sebagai pelajaran buat orang semua bahwa menjadi first mover itu tuh tidak gampang. Tapi saya sih nggak takut, buktinya di podcast saya first mover lagi gitu, dipanggil sama Spotify. Lu ngapain sih di Indonesia kok nggak diapa-apain, podcast tiba-tiba naik di teritori Indonesia gitu, bahkan the best in Southeast Asia. Nah, tapi buat saya adalah gini, itu kan gagal, rugi nih, ratusan juta gitu ya. Tapi buat saya gini, pelajarannya apa? Itu kan yang mahal. Yang kedua, saya ini memang konsultan kan, bisnis konsultan. Saya gagal di Koma, saya jadi konsultan
coworking space yang lain-lain, balik tuh duit saya ratusan juta. Nah, yang kasihan sih founder yang lain tuh nggak tahu dia balik apa enggak. Gitu kan. Jadi kalau buat saya, bahkan bayangin nggak, kos-kosan nih ya di Jakarta ya, ada om-om gitu ya, udah tua. Om, saya cuma gitu doang. Om, kos-kosan berapa kamar? 30, dia bilang. Lokasi bagus nih ya. Oke, 30 WC dalam. 30 kamar itu bisa jadi private office 3 orang atau 4 orang. Ya, disewain harganya 2 kali lipat deh dari kos-kosan. Mukanya langsung bengong. Wah, menarik ya Mas Yoris ya. Saya nggak usah kasih WC, kagak usah. WC di luar aja, sharing. Malah lebih gampang maintain-nya. Revenue bisa 2-3 kali lipat. Gimana Om? Setuju nggak saya jadi konsultan? Setuju dia. Jadi, buat saya, selalu kegagalan itu, apa pelajarannya itu udah kita anggap sebagai cost-nya, dan tadi, kalau bisa kita offset lagi di project-project berikutnya. Jadi, saya sih tidak pernah kapok istilahnya untuk menjadi first mover, walaupun tadi ya first mover itu bukan sebuah target, tapi seringkali karena saya keduluan mikirnya inovatif tadi ya, akhirnya jadi first mover deh. Oke, terima kasih Bang Yoris atas ininya. Jarang-jarang nih ada yang nanya gagal nih, saya seneng nih. Iya, karena ya orang kalau mau ngomong bisnis selalu suksesnya kayak gimana, padahal kita semua tahu lah pahitnya kayak gimana. 9 pahit, 1 senang gitu kan. Ternyata Yoris gagal, saya juga harus, karena tadi ya, nobody said it was easy. Soalnya kalau Bang Yoris bilang saya nggak pernah gagal, saya nggak akan dengerin Bang Yoris lagi. Untung bilang pernah gagal. Pernah dong. Oke. Pertanyaan selanjutnya ke Irsyad. Ini pertanyaan yang cukup singkat, padat, tapi dijawabnya bisa panjang, bisa pendek. Ada saran nggak, Bro Irsyad, untuk teman-teman yang di Indonesia ataupun yang sedang di Jerman, yang ingin menjadi seorang pengusaha start awal, apa yang harus mereka lakukan? Karena kan kebetulan background itu kan sama ya dengan teman-teman yang akan disupport nanti. Terus apa sih buat mereka yang harus disiapkan? Mental dulu kah? Atau modal dulu kah? Atau jaringan dulu kah? Atau apapun itu? Very good question ya. Jadi mungkin kalau gue jawab, awalnya adalah mindset dulu sih. Jadi bukan modal, bukan itu, mindset dulu. Mindset buat jadi pengusaha itu ya harus bisa punya vision tadi ya, kayak di presentasi Bang Donald. Siap gagal, siap naik turun, dan harus punya support dari sekeliling juga. In this case, harus ada dukungan dari orang tua gitu lah. Kalau punya pasangan juga dukung. Make sure itu harus solid dulu nih. Ibaratnya punya support system dan punya mental dulu di sini. Jadi, mungkin gue bisa cerita kali ya. Kalau Bang Yoris tadi udah cerita pengalaman gagal bikin coworking space-nya. Pas gue bikin Yes Boss itu, gue sampai 1,5 tahun kita udah punya 100 orang pegawai. Dan unfortunately di tahun 2016 gue harus let go 90 orang lebih. Itu pengalaman paling pahit, paling tough selama gue seumur hidup, bisa bilang ya. Karena bayangin tuh 100 orang udah kayak keluarga gitu kan ya. Kayak susah senang bareng-bareng, terus kita mesti let go. Kenapa kita mesti let go? Karena dulu kita tuh masih ibaratnya startup itu identik dengan bakar duit ya. Dan ini yang apa yang kita dulu lakukan pas zaman Yes Boss ya, B2C, revenue-nya itu almost zero gitu kan, hampir nggak ada revenue-nya, cuma kayak muter uang aja. Terus ya kita ngejar namanya growth atau pertumbuhan, ya itu tiap bulannya itu gila-gilaan lah. Itu yang kita lakukan. Sampai hire sana-sini, buka kantor di Filipina juga, and then kita sampai di satu titik, wah ini susah banget nge-scale-nya, terus uang di bank juga tinggal dikit gitu ya, dan kita juga punya tanggung jawab sama investor-investor. Cuma lagi-lagi kita beruntung gitu, jadi kita tahu dari awal kita buat Yes Boss itu, ini service itu nggak bakal scalable. The future itu AI, artificial intelligence, gimana manusia sama mesin itu bisa kerja bareng-bareng. Dan fisik kita pada saat itu pas bikin Yes Boss sudah mikir, gimana sih bikin mesin yang ngerti bahasa Indonesia secara natural gitu ya, dengan bahasa slang, bahasa gaul, bahasa singkatan-singkatan, itu yang kita lakukan. Nah, 1,5 tahun itu akhirnya kejadian, kita udah siap hasil risetnya, terus kita juga beruntung lagi. I think I was very very lucky sih along my journey. Kita sampai diundang sama Unilever sama Line. Mereka butuh namanya chatbot berbahasa Indonesia pertama kali. Mereka percaya kita, so kontraknya juga nilainya fantastis. Akhirnya kita bilang ke shareholder semua, kita kayak bakal pivot, kita akan ubah direction dari B2C B2B,
ini kita punya growth lebih sustainable juga dan prospek lebih tinggi. So alhamdulillah sekarang kata kita udah 100 orang lagi, bisa dibilang ya setelah perjalanan berapa tuh ya, 3-4 tahun, dan pertumbuhan bisnis kita jauh lebih healthy, serta profitable, dan grow-nya bisa dibilang 30 kali lipat dari tahun 2018. Nah, terus mungkin kalau buat wejangan ya buat teman-teman ya, pasti kan aku sering dengar tuh kalau dari teman-teman kayak sering nanya tuh gimana sih cara dapat investor gitu ya. Jadi mau ngasih seminar di kampus-kampus, di acara kantoran atau community itu tanya gimana sih cara dapat investor. Atau aku mungkin bisa refresh jadi gini kali ya. Gimana sih cara bikin bisnis khususnya teknologi yang sustainable. Nah, ini gue punya rumus yang bisa dibilang 3P plus 3T. P pertama adalah purpose di sini. Purpose ini bukan kita pengen jadi tajir gitu ya. Bukan kita pengen jadi famous gitu. Purpose ini kayak masalah apa sih yang ingin kita solve gitu dengan kita punya solusi. So always start with the problem and the purpose. Kedua, it's all about the people. Jadi kita berkaca juga sama diri kita sendiri. Kita itu skills-nya apa, experience-nya apa, terus siapa co-founders kita. Misalkan gue jago di marketing, mungkin partner gue harus jago di IT. Kalau gue jago di finance, mungkin partner gue harus jago di IT. Jadi saling melengkapi di sini. The people is always key. Dan people ini juga nggak hanya founders-nya, juga the key management. Ketika mungkin kita ngomong startup udah, yang dari nggak cuma early stage, cuma growth stage gitulah. Yang mereka butuh pendanaan lebih banyak lagi. Team member siapa aja di sini? Pengalamannya apa? Itu yang dilihat pertama kali. Karena ketika investor pertama kali naruh namanya seed funding gitu ya, investor pertama kali, they are not betting on the idea, but they're betting on the people and the team. If you have the right people on the bus, you can go everywhere, anywhere you want. Jadi purpose, people, ketiga produk. Nah, tadi Bang Yoris bilang bikin bisnis zaman sekarang tuh makin mudah, makin murah. Bikin produk digital juga makin murah. Yang kita dulu mungkin harus nyari programmer, itu gajinya juga fantastis. Sekarang itu banyak banget opportunity tools gitu ya. Tanpa kita punya hard skill, kita bisa pakai. Kita mau ngedesain, ada Canva. Kita mau bikin aplikasi, website tanpa harus coding. Banyak banget aplikasinya. Ada Webflow lah, ada Wix, ada Shopify kalau kita mau buat e-commerce dan lain-lain. Itu udah gampang semua. Jadi purpose, people, product. Ketiga T ini kan. 3T ini, T pertama adalah TAM. TAM itu apa? Total Addressable Market. Semua investor tuh pengen lihat market lo seberapa luas sih. Jadi kalau teman-teman one day pengen tertarik bikin bisnis berbasis teknologi gitu ya, investor sekarang tuh mereka melihat kalau marketnya di bawah $1 miliar per tahun, mereka nggak tertarik. Jadi kita mesti lihat, simple aja kalau kita lihat marketnya Gojek ya, mungkin kita dari hanya buat dia ride ya di sini ya. Ada berapa orang sih yang kerja di Jakarta aja gitu ya, dari 10 juta penduduk. Dan mereka tuh pasti kan pakai transportasi kan, 2 kali sehari ya paling, pulang pergi. Misalnya dari 10 juta penduduk Indonesia, 4 juta mereka menggunakan moda transportasi tiap harinya. Mereka mau bayar pulang pergi sehari 20.000. 20.000 itu katakanlah $2 gitu. $2 dikali 4 juta itu berapa tuh? $8 juta per hari. $8 juta dikali berapa? 365 hari. Angkanya banyak banget gitu kan. Jadi itulah total addressable market simpelnya. Yang kedua adalah traction. Ya. Jadi produk ini udah harus ada, udah harus jelas siapa yang make, gimana juga kita lihat ini growing terus. Ada dari sisi bisnis modelnya kelihatan. Udah ada kayak justifikasinya that people are not only willing to use your product, cuma mau bayar juga gitu ya. Traction. Dan T terakhir adalah timing. Jadi nggak mau make juga kalau hari ini gue bikin bisnis buat saingan sama Tokopedia gitu ya. Nggak make sense juga kalau hari ini gue bikin bisnis saingan sama Gojek gitu ya. Jadi timing ini yang mungkin is key. Tadi Bang Yoris bilang soal podcast gitu kan ya. Pas gue dulu bikin Yasmus juga timingnya juga tricky. Pas bikin Kata.ai itu timingnya juga tricky. Siapa yang ngerti AI, chatbot gitu kan ya. Cuma lambat laun karena kita konsisten, kita edukasi market, kita resilient di sini ya. Tahun 2019 ya, kita bermitra dengan WhatsApp. Itu semua orang udah pakai WhatsApp. Dan alhamdulillah pertumbuhan bisnisnya tuh mulai dari sana tuh melesat terus. Jadi kalau bisa gue summarize, 3P plus 3T, P pertama purpose, people, product, di 3T itulah TAM, alias total addressable market, traction, dan timing. Kurang lebih itu sih. Aul, semoga menjawab ya. Siap. Oke, thank you Bro Ircan. Atas jawabannya, kebetulan juga kita udah di penghujung acara nih, tapi masih banyak banget pertanyaan. Mungkin pertanyaannya bisa di ringkas atau ditulis oleh
Pak Satrio ya, nanti tolong ditulis dan mungkin akan kita jawab lagi di channel YouTube-nya Jari Channel. Kasih waktu kami 1 minggu untuk bikin jawaban itu dalam bentuk video yang akan kita share nanti di YouTube channel kami. Followernya subscribernya baru 2, jadi jangan ketawa teman-teman, karena itu baru dibuka kan, baru dibikin karena buat acara hari ini. Oke. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman sekalian, teman-teman audiens alumni Jerman, teman-teman yang non alumni Jerman yang ikut di acara ini mungkin juga ada. Terima kasih banyak sudah hadir, terutama ke narasumber kami, Irzan, Raditya, udah menyempatkan waktu. Sekali lagi, gue bilang makasih banyak. Bang Yoris, terima kasih banyak Bang Yoris atas partisipasi di acara kita. Pak Donald juga terima kasih banyak. Waktu dan tempat saya persilahkan lagi ke Mbak Nirma sebagai MC acara ini. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Saulia, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk ketiga narasumber pada malam hari ini. Ada Bapak Madonald Anwar, Tim Leader Program Migration and Diaspora GIZ Indonesia. Kemudian Mas Irzan Raditya, CEO of Kata.ai, dan juga Bang Yoris Bastian, Creativepreneur dan Founder of OMG Consulting. Ya, semoga diskusi pada malam ini bisa membangkitkan begitu dan kemudian memanggil jiwa kewirausahaan teman-teman yang nantinya akan tercipta atau melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang sukses dan luar biasa nih. Ya, dan untuk teman-teman yang tertarik untuk mendaftarkan program BID, silakan mengisi form dengan cara copy link atau scan barcode yang ditampilkan di layar gadget atau handphone teman-teman. Nah, ini dia ya. Oke, dan sebelum berpamitan juga, tidak lupa kami mohon untuk teman-teman nantinya bisa mengisi kuesioner mengenai acara pada malam hari ini. Oke. Ya. Nah, untuk teman-teman yang juga tadi telah bergabung dalam acara malam hari ini dan kemudian juga kurang jelas terkait pemaparan yang tadi di awal oleh Pak Donald dan kemudian juga diskusi, saya informasikan sekali lagi teman-teman bisa melihat acara ini di link YouTube yang ada di kolom chat yang di-share tim BID, atau bisa juga menghubungi atau kontak email sama Mas Syamsul Ibad di syamsul.ibad@giz.de atau juga Mas Ardi di ardi.irsyadi@giz.de. Nah, di situ juga ada nomor teleponnya. Teman-teman bisa langsung menghubungi Mas Ardi ataupun Mas Ibad. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk ikut dalam acara virtual Kick-Off Business Ideas for Development 5.0 ini. Saya Nirma Ramadhania, selaku MC, sangat berharap sekali acara pada malam hari ini tentunya bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Terima kasih dan Mbak Nirma sebentar. Ya. Mbak Nirma, mungkin ya, kita ada sesi foto dulu kali ya, foto bareng-bareng peserta. Oke. Kayaknya kurang lengkap ya kalau kita nggak foto kurang ya. Lengkap kalau nggak ada foto, harus ada laporannya ke Jerman soalnya. Kita foto dulu nih. Benar, foto lengkap. Ya, silakan. Sudah saya unmute semuanya. Silakan untuk unmute, silakan untuk menyalakan webcam-nya. Kita foto bareng-bareng. Ada 7 halaman nih di sini. Ya, dari panitia silakan yang tanggung jawab untuk foto. Tadi maksimal sampai 150 partisipan.
yang hadir. Alhamdulillah. Udah difoto belum? Udah. Oke, sudah difoto semua. Oke, Silakan. Mbak Nirma, silakan. Mbak Nirma, silakan, Mbak. Sudah? Mas Auli ya. Silakan Mbak Nirma, silakan. Silakan, Mbak ya. Nirma. Jadi yang mau fotonya juga nanti bisa hubungin Mas Irsyad atau Mas Ardi dong ya. Iya, iya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk seluruh teman-teman alumni Jerman ataupun yang masih tinggal di Jerman dan juga untuk ketiga narasumber kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan terima kasih juga atas kerjasamanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.